bisa bebas karena dia sudah menjadi tersangka di kasus lain. Termasuk ada laporan aku juga satunya yang dia ngehina-hina anak aku, yang ngata-ngatain anak aku bukan anakku, yang gitu-gitu ya. Itu tuh jalan. Cuman aku merasa buat apa dia tuh sudah terhukum juga, dan satu lagi dari laporannya Kak Marisa Ica, dia udah tersangka juga. Cuman dengan setiap kali aku deket dengan pas ketemu sama Kak Ica, aku bilangin sudahlah, dia udah mau tobat, dia udah, dengan upaya Yoke juga sebetulnya kalau ada kesempatan untuk menghubungi dia tuh menghubungi aku, terlebih dari ibu bapaknya juga sudah meminta maaf. Walaupun pada perjalanan persidangan sebetulnya aku juga kecewa dengan orang-orang di sekeliling Yoke yang ujuk-ujuk ngasih saksi-saksi sampah itu ya. Tapi buat aku bisa diterima alasan Yoke, dia berusaha mencari celah untuk kebebasan dia waktu itu gitu ya. Buat aku dari kesalahan Yoke dia buat kesalahan lagi, aku memaafkan Yoke bukan hanya sekali, berkali-kali aku maafin dia. Tapi buat aku kenapa aku let go dengan masalah ini, karena setelah Yoke divonis bersalah, dia pun tidak melakukan upaya perlawanan lagi, dia menjalani dengan putusan hukumnya, dan sepanjang dia dihukum pun dia berupaya lagi untuk meminta maaf terus, dan ya untuk istilahnya dia berjanji untuk tidak mengulangi, bukan hanya terhadap diri aku ya, terhadap siapapun dia nggak boleh begitu lagi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sok tahu misalnya, oh yang membebaskan Yoke itu si A, si B, si C, ya sudahlah ya, jangan mengarang, jangan ngayal. Kalau Yoke itu bisa sekarang keluar itu sesuai dengan pernyataan Yoke itu karena kebijakan Marisa Ica untuk memaafkan dia, dan aku pun sudah tidak ingin lagi mempunyai dendam terhadap Yoke ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemarin aku males nanggepin karena lagi live gini enak karena ada yang bertanya. Korong lu garuk dulu. Gua nggak punya korong. Hidungnya buat casan HP. Iya, karena hidung gue sempurna. Jadi gitu. Buat aku juga udah bikin pernyataan di feed aku kan. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang merasa kenapa sih aku maafin, kenapa sih aku mengerti gitu, kalau apalagi sahabat aku tuh banyak juga yang bertanya itu, tapi dengan aku bilang udahlah, aku juga kan mau happy ya, gimana aku bisa happy kalau aku terus punya rasa dendam. Jadi aku tuh orangnya nggak mau diatur, nggak mau diatur, nggak mau dipanasin, nggak mau istilahnya gini ya, lu mau terima keputusan gue syukur, enggak juga aku nggak peduli gitu. Biar dibilang baik ya, validasi. Ngapain dibilang baik sama netizen? Apalagi sama elu sampah. Nggak ada urusan. Aku tuh nggak perlu validasi, nggak perlu approval dari netizen sampah. Ya, nggak ada di dalam urusan aku. Nanti kalau misalnya aku ada waktu dan Yoke sudah kembali, mungkin aku akan duduk bareng sama dia. Sampah teriak sampah elu. Itu dakjal yang tidak suka melihat kedamaian bergejolak. Mami online insya Allah Desember. Kalau hitung-hitungannya ya. Udah sayang, ini aku udah di rumah. Kamu lihat langit-langit rumah aku. Mangga ini ada yang manis, ada yang asam guys.
Ya Allah, yang komen hujat semua, nggak ada yang kebaca sama aku. Nggak ada yang kebaca komen hujatan. Mungkin mata aku terfilter ya. Komen-komen sampah nggak kebaca sama biji mataku. Mami online bebas geger ya, mudah-mudahan enggak lah. Enggak. Mudah-mudahan mami online bisa menerima ikhlas keputusan di apa, bukan keputusannya, menerima ikhlas takdir hidup dia, walaupun kita semua tahu, aku pun kasihan ya dengan vonis yang dijatuhkan. Dia tidak melakukan pemerasan tetapi yang divoniskan pemerasan. Tapi apapun itu ya Allah, Allah maha adil, Allah maha segalanya. Aku tidak bilang mami online gak salah ya, tentu dia bersalah. Aku aja dulu pernah dihujat-hujat sama dia, tapi buat aku memaafkan itu lebih enak di hidup aku gitu. Kalau Yoke kenapa aku proses, karena dia nggak berhenti 5 tahun lebih gitu. Pura-pura nulu nepos, mana lo gue pura-pura. Ini kalau gue kebacakan gue baca ya komen lu Dewi Amoy sampah ya, hengkang lu dari biji mata gue. Gue bukan orang yang bisa dipengaruhi oleh syaitan. Muak banget nih sama orang-orang yang bener-bener itu harus kita sapu bersih gitu ya. Gedabrus, lu kalau nggak mau ngedenger gue gedabrus, gue blok. Enak kan, sesimpel itu. Sudah sayang, sudah balik. Senang sekarang yang sampah-sampah paling cuma 3-2, paling banter 5 ekor. Makasih Miski, rumahnya bagus. Terima kasih, berarti selera kamu bagus. Memaafkan, hati jadi damai dan adem. Iya betul. Sehat terus, terima kasih. Salam, iya tadi siang dia telepon. Kakak mami online kapan bebas? Kalau ngikutin masa hukuman dia Desember, harusnya dia bisa bebas bersyarat. Kemarin dia udah kasih tahu kalau dia sudah ngurus itu apa, bebas bersyarat, dia udah diinterview dan lain-lain katanya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Buat aku apa yang sudah mami online jalankan ya sudah cukup ya. Maksud aku dia kan divonisnya tidak dengan apa yang dia lakukan, tapi inilah Indonesia guys, inilah Indonesia. Nggak apa-apa, dan aku pun bilang ke mami online atau Isa Zega ya udahlah, ini takdir hidup lu gitu loh. Mau katanya si pelapor itu apa ya, si pelapor itu melaporkan ITE, terus vonisnya juga bukan sekedar ITE ya, kita juga bisa ngomong apa ya. Tapi udah biarin aja lah, itu bukan hal yang harus kita bahas terus ya, bukan hal juga yang harus disesali, semua sudah terjadi. Tapi apapun itu, kalau memang Isa Zega memang pantas mendapatkan hukuman itu, ya Allah Maha tahu. Tapi kalau memang dia tidak pantas mendapatkan hukuman itu, Allah juga Maha tahu nanti bagaimana akhir hidup orang-orang yang memang saat itu menjerumuskan Isa Zega ke dalam hukuman yang harusnya tidak dia terima. Ini aku tidak berbicara hanya terhadap pelapor, tetapi juga terhadap para penegak hukum yang memvonis. Aku mengerti pelapor juga sakit hati. Aku juga tahu rasanya dibully itu bagaimana. Aku tidak bilang Isa Zega nggak salah, dia memang salah. Dia memang salah untuk untuk melakukan pembulian dan lain-lain. Dia memang salah. Catat ya, dia memang salah, tetapi dia tidak memeras. Dia tidak ada memeras. Begitu juga kesaksian yang diberikan oleh Dr. Oki juga dia tidak merasa diperas gitu. Tapi putusannya itu dia melakukan pemerasan gitu loh sayang ya. Kalau udah bosan, lu ngapain di sini bebe babi? Aku blok dulu nih si BABI. Maksudnya udah bosan tuh kemana nih? Ke Isa Zega atau kemana aja sebelum aku blok? Coba jawab, udah bosannya apa? Tapi dia penista agama, masih mending dia ditahan di Indo kalau dia dihukum.
Kata siapa? Kalau dia memang penista agama seperti bazar-bazar itu giring, dia sudah diadili di Indonesia. Sudahlah, kalau juga jangan menjadi diri lu udah paling sempurna. Surga belum tentu milikmu, neraka juga belum tentu punya Isa Zega. Paham lu? Jijik banget aku kalau ada yang ngomong-ngomong begini, udah sok paling bener aja. Dah, blok aja. Kita mengingatkan, tentu aku sebagai teman juga sudah mengingatkan, tapi nggak perlu juga dikasih tahu di sini mengingatkannya bagaimana. Bukan tuntutan, vonisnya pemerasan, dia pemerasan. Kalau lagi sakit ya bangun tidur, tadi aku tidur siang, tapi gitu tuh aku tuh nggak cocok karena aku hari ini memutuskan untuk kerja dari rumah, terus main sama Jojo karena kan baru pulang, ada anak aku juga Keira. Besok aku mulai ke kantor, sumuk jadinya. Kalau aku tuh nggak cocok kalau Desember ditanya terus deh. Sunscreen si papa ini kenapa sih dih, lu ngapain lu ada di sini dih. Nah, 4 orang nih yang udah aku blok ya. Dulu tuh sampai ratusan yang komen. Ditahannya aku nggak tahu, vonisnya kan 3 tahun 6 bulan untuk ITE ya, tapi kalau dia ikutin aturan harusnya dia bisa bebas bersyarat Desember. Aku nggak ngikutin kasusnya DRL karena urusannya kan produk, tapi kalau dia dibulinya ya kasihan ya. Ya kita ikutin aja. Aku nggak ngikutin juga sidangnya sampai kapan, sampai di mana. Tapi kalau memang katanya yang lagi rame kan sekarang beli produknya nggak di official, aku nggak tahu benar atau tidak itu tidak beli di official karena aku nggak ngikutin. Kalau nanti sidangnya berjalan kan kita bisa menyaksikan sama-sama. Jadi kita, kalau buat aku namanya satu kasus itu udah di tangan penegak hukum ya kita ikutin aja jalannya bagaimana. Tetapi nanti kalau fakta persidangan, kalau fakta persidangannya memang menyatakan itu produk tidak dibeli di official, ya kita kan bisa tahu juga. Kita tidak bisa menyatakan itu untuk sementara ya, karena ini sudah menjadi ranahnya penegak hukum ya. Kita sama-sama bijak aja mengikuti. Kasus rekaman suap, aku nggak mau komentar. Aku tahu ada itu, tapi aku nggak mau komentar karena aku ngerasa kalau si NM juga nggak ngutik-ngutik aku, ngapain aku harus komentarin dia gitu. Kalau dianya di adminnya, kalau dulu kan aku selalu ikut komen karena di admin sosmednya itu masih suka komen di mana-mana, kan sekarang udah enggak. Aku mau orangnya mirroring guys. Ya ngapain komen, ngapain lu nanya? Riweh bener. Olahraga, ya aku belum olahraga hari ini, besok aku mulai olahraga ya. Bopeng harus diberantas. Iya, kalau dia menghina-hina orang lagi ya harus diberantas. Tapi karena dia udah lagi diem mulutnya ya aku juga diem. Bisa Sunda tiasa atuh. Fansnya ya iya, alhamdulillah kalau pada sudah tobat. Info loker belum ada. Sedih deh kalau aku suka live gini banyak orang yang minta kerjaan. Segitunya ya, kita ini republik susah cari kerjaan. Itu muka perawatan belum jadi, betul. Nanti sebulan masih banyak nih, ini biru nih kena jarum tuh. Tapi aku menikmati kesakitan treatment ini untuk pengen tahu sih hasilnya gimana gitu. Tapi aku puas ya. Aku tuh berharap juga di Indonesia itu BPOM ini lebih
lebih mempermudah untuk orang-orang yang mau masukin skin obat-obatan untuk skin, untuk treatment itu lebih dipermudah masuk ke Indonesia. Jangan kita ini mau skin booster aja harus ke Korea, karena obat-obatan yang memang bagus-bagus itu sulit masuk ke Indonesia gitu. Sulit banget masuk ke Indonesia. Jadi jangan salahin untuk orang-orang yang memang kepengen obat-obatan yang untuk anti aging, terus untuk untuk glowing dan lain-lain, itu memang nggak ada di Indonesia dan harus dilakukan di Korea. Ya mereka pasti pergi ke sana untuk yang mampu ya. Kalau misalnya itu masuk ke Indonesia, dipermudah masuk ke Indonesia, kan nggak usah juga ke mana-mana gitu. Itu alasan aku. Sebetulnya aku tuh cinta Indonesia banget, tetapi memang produk-produk yang ada kemarin aku pakai, aku sampai ditidurin, yang sampai dibius itu, untuk karena 8 suntikan yang dimasukin ke muka aku tuh nggak tahan lah kalau melek ya. Jadi dibius itu aku yakin nggak ada di Indonesia. Mungkin mereka coba masukin tapi terkendala di perizinan gitu. Yang baru masuk kan kayak DNA salmon gitu. Kemarin aku tanya apa aja sih, tapi aku lupa ya. Banyak banget ini. Juga banyak ya, banyak. Makanya harus keluar. Iya, coba kalau misalnya pemerintah kita ini lebih welcome gitu ya untuk produk-produk luar itu bisa masuk dan ada BPOM. Jadi kan nggak nyumput gitu. Banyak sih sebetulnya produk-produk yang ilegal masuk, tapi dengan kasus kasus banyak dilaporin, ini itu. Jadi orang-orang males ya. Jadi buat aku juga, sudahlah, ngapain kita berdebat atau bersuara terus gitu untuk ayo dong permudah dong apapun yang mau masuk ke Indonesia gitu. Capek. Lebih baik aku terbang aja lah ke sana gitu. Bukan aku nggak punya fight gitu untuk ini. Sudah aku kan develop Threadlip aja aku 2 tahun kan. Aku punya brand benang sendiri namanya Yulego, itu 2 tahun, dan itu tuh kan memerlukan biaya yang nggak sedikit. Tetapi ternyata aku baru sadar bersaingnya itu banyak banget benang-benang Threadlip di Indonesia yang masuk dengan cara tidak baik gitu, ilegal gitu. Nah untuk aku, kalau aku mau bersuara, oh si klinik ini pakai benang dari ini nih belum BPOM, nanti ribut lagi ya. Sudahlah, mungkin ya, memang aku cuman bisa mencontohkan bagaimana karena aku punya bisnis kecantikan juga, ada klinik juga, pengen punya produk juga. Kalau skincare kan sudah kebanyakan ya. Akhirnya aku kerja sama temanku untuk mendevelop benang yang namanya Yulego. Tapi begitu udah 2 tahun, udah ada izin kesehatan, izin edar, semua udah 1000% lengkap. Ternyata kendala aku adalah di bagaimana aku bersaing dengan orang-orang, dengan klinik-klinik yang memakai produk-produk ilegal, tentu dijual dengan harga lebih murah. Nah, akhirnya aku menyadari ternyata bisnis skincare, bisnis kecantikan di Indonesia itu begitu mengerikan banget gitu. Jadi buat aku ya sudah, yang penting aku tuh orangnya penasaran, iya sih sesulit apa sih kita mau masukin produk. Aku udah tahu rasanya memang sulit gitu, tapi begitu kita punya setelah kita berhasil memasukkannya, masalahnya itu adalah kita bersaing dengan nggak semua nih di notes ya, nggak semua produk ilegal, tapi memang kesulitannya adalah masuk produk-produk atau beberapa klinik yang memakai produk-produk tidak berizin gitu. Nggak ada sakit hati lagi aku sama siapapun. Aku udah memaafkan siapapun, tidak punya rasa sakit hati lagi ya. Rambut rontok, jangan dibiasain pakai satu sampo. Aku tuh sampo nggak pernah satu, apapun aku beli, aku coba-coba. Jadi rambutnya bandel, kulit kepalanya bandel. Renza udah naik ya? Udah ya, anak aku sudah naik.
Pendapat aku tentang, oke, terakhir ya, pendapat aku tentang Rieke Diah Pitaloka, ya nggak masalah, ya terserah aja selama dia memang menurut aku mengatasnamakan sebagai keartisannya ya, atau mungkin sebagai kawannya. Tapi ya, kalau aku melihat dari sudut pandang aku berpolitik nih ya, walaupun aku bukan orang politik nih ya, mungkin bagus juga buat posisi dia saat ini untuk menggrab atau untuk mengambil pendukung atau followersnya NM. Buat aku melihat dari sudut pandang itu, karena sebentar lagi 2029 dia mungkin akan nyalon lagi. Begini menurut aku dia pintar, karena dengan begini dia bisa mendapat atau menarik simpatik dari follower-followernya CNM. Buat aku ya nggak masalah juga, cuman kalau mengatasnamakan DPR kan Bang Biring sudah berkomentar juga, mungkin dia yang lebih paham tentang itu. Tapi aku melihat dari sudut mata netizen dan masyarakat, kalau menurut aku dia pinter untuk mengambil celah untuk menarik simpatik dari follower. Ya, apapun dihalalkanlah di negeri ini, guys. Itu pendapat pribadiku ya. Tapi ya mudah-mudahan juga yang dibela juga peka ya, kan dia paling nggak suka dimanfaatin. Itu pendapatku. Aneh Monica, cerdas Kak, bener. Apakah bisa baikan lagi? Nggak usah sampai bebas sekarang pun, kalau baikan mah aku mah udah memaafkan. Aku tuh udah nggak punya dendam. Betul, yang penting untung. Iya, itu pendapat pribadiku sebagai orang yang aku melihat Rieke pinter mengambil celah. Follower terpidana kan banyak, dan memang lagi happening banget orang pro kontra membela, itu biasa. Tapi dia masuk sebagai kebetulan dia memang anggota dewan dan juga artis, dan aku ngerasa dia pinter untuk mengambil simpatik pendukung agar mungkin di dalam kepartaiannya juga jadi banyak yang mendukung partainya, secara pribadi juga gitu. Sah-sah aja lah netizen, sah-sah aja lah. Coba menurut kalian apakah pendapat pribadi ini ada benarnya atau enggak? Menurut kalian bagaimana? Setuju. Coba ketik yang setuju. Benar, oke. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang bilang enggak bener Kak gitu? Itu sesuai dengan komisi yang menaungi hukum. Aku nggak tahu lah, karena semua pasti saling memanfaatkan demi keuntungan masing-masing. Betul banget, banget kakak ingin jadi ya, kalau mau membela harusnya dari awal. Zanza kan partai sama Kak, tapi kan Zanza tidak begitu. Ya. Aku sih yes. Ayo mau bertanya apa lagi? Aku mau naik. Terima kasih udah nemenin. Sudah? Bye-bye. Selamat istirahat semuanya.